Hai Sobat Politician Academy, jumpa lagi dengan saya Fortuna Regel Kumala. Di episode kali ini kita akan melanjutkan bincang-bincang singkat kita mengenai bedah buku Winning Strategy karya Bapak Bonggas Adi Chandra bersama dengan Politician Academy. Untuk episode kali ini mungkin kita langsung say-hello aja kali ya sama narasumber kita sekaligus penulis nih dari buku Winning Strategy, Pak Bonggas Adi Chandra. Semangat pagi Pak Bonggas. Semangat pagi, Mama. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Semangat terus. Masih semangat. Masih berenergi nggak nih untuk dibedah bukunya? Pasti. Pasti membagi ilmiah. Dosen. Kalau dosen gatel lah nggak ngasih informasi. Oke, Pak Bonggas, di episode kali ini tuh kita akan bahas lagi kan tentang materi yang ada di buku Winning Strategy ini. Nah, saya tertarik nih sama satu topik yang ada di bab 3 buku Winning Strategy mengenai melakukan pemetaan politik. Saya bingung, bahkan saya penasaran ya, apa sih masuknya itu Pak? Karena mungkin butuh penjelasan langsung nih oleh penulisnya. Oke Pak, silahkan. Baik, pemetaan politik ini adalah langkah terpenting menurut saya kalau kita ingin maju, apakah itu legislatif ataupun menjadi kepala daerah. Jadi pemetaan politik ini ibaratnya kalau berkompetisi ini kita lagi berperang. Yeah. Kalau kita berperang itu kita harus tahu kita bawa senjata apa gitu ya. Dan kita harus tahu perlengkapan apa yang kita butuhkan untuk kita bisa memenangkan. Yeah. Kita juga harus tahu medan perangnya seperti apa, arenanya seperti apa. Kita juga harus paham dengan strategi seperti apa yang mau kita lakukan. Dan yang terpenting lagi dalam konteks pemetaan politik itu kita juga harus tahu dengan musuh kita seperti apa. Yeah, betul. Nah ini gambaran singkatnya kurang lebih seperti itu pemetaan politik. Artinya nanti di dalam pemetaan politik ada beberapa hal yang perlu kita ketahui lebih lanjut untuk kita bisa memenangkan kompetisi tersebut. Hal-hal tersebut apa tuh Pak? Jangan singkat-singkat, jangan di-spill aja secara detail dong jelasinnya. Gimana tuh? Ya, baik Mala. Jadi dalam konteks pemetaan politik ini ada 4 hal yang saya bahas dalam buku saya dan menurut saya harus dilakukan oleh semua caleg. Yang pertama dia harus memetakan dirinya sendiri dulu. Jadi misalnya seperti dia punya kemampuan nggak untuk maju? Dia merasa dia sudah cukup pantas belum untuk maju? Karena menjadi seorang anggota legislatif kan dituntut kualifikasi tertentu. Nah, kira-kira kualifikasinya ini udah sampai belum? Apakah dia mempunyai dana yang cukup? Ingat bahwa untuk maju di kompetisi politik, kita memerlukan political cost, biaya politik. Untuk berjalan, untuk mempromosikan diri, dan lain-lain, ini semua biaya. Keluarga udah mendukung kita atau belum? Nah, itu penting juga. Ini materi yang minggu lalu nggak sih Pak? Kita nyangkut, ini emang harus diingat lagi nih. Betul, jadi ini materinya bolak-balik. Artinya dukungan keluarga itu penting, terutama misalnya kita udah mempunyai istri atau kita mempunyai suami, mereka mendukung atau enggak gitu. Karena kalau nggak mendukung repot ini. Karena menjadi seorang anggota legislatif itu satu paket, nggak bisa yang maju kita sendirian, karena keluarga pasti terikut sebagai konsekuensi dari itu. Nah itu baru yang pertama. Yang kedua, kita harus melakukan mapping terhadap daerah pemilihan kita. Ya, dapil kita, yang kita mau pilih ini, dapilnya mana, apakah di dapil itu punya masalah seperti apa. Ya, dapil itu misalnya identifikasi masyarakatnya, pekerjaannya bagaimana, kemudian kebanyakan pendidikannya seperti apa, profesi yang mereka pilih apa, kebutuhan dan problemnya apa. Nah, kita harus paham sekali, karena nanti kan kita akan menjadi wakil bagi daerah mereka, bagi daerah tersebut. Yang ketiga, kita harus paham dengan perilaku pemilih di daerah kita, ya, apakah mereka kecenderungan memilih seseorang betul-betul melihat kualifikasi dan kompetensi. Ada yang melihat berdasarkan keluarga elit misalnya, ada yang melihat berdasarkan faktor identitas, ada yang melihat faktor-faktor lain, banyak faktor-faktor lain. Dan kita, kalau kita mau dipilih oleh mereka, kita harus paham dengan pola perilaku pemilih masyarakat di daerah tersebut. Nah, baru yang terakhir, kita harus paham tentang kompetitor kita. Oh iya, betul. Jadi saingan-saingan kita ini seperti apa? Karena saingan kan ada yang sudah petahana atau incumbent yang sudah terpilih, ya, mereka yang sudah duduk di kursi dewan, tapi ada juga penantang-penantang baru. Ada dari satu partai, ada dari luar partai. Nah,
bagaimana kita kemudian melihat kompetitor kita dan kemudian memunculkan branding yang berbeda dengan calon-calon tadi sehingga kemudian kita dilirik, mau dilihat dan kemudian mau dipilih. Nah, ini kalau saya jabarkan bisa panjang sekali ya, karena kita butuh riset yang mendalam terhadap daerah kita. Itulah sebabnya menurut saya ini adalah langkah yang terpenting. Karena tanpa kita bisa mengidentifikasi ini semua dengan baik, kita nggak bisa membuat sebuah strategi yang tepat dan terukur. Begitu. Udah cukup panjang penjelasannya. Cukup panjang, tapi masih penasaran nih. Masih penasaran. Karena seperti Bapak bilang tadi, cukup panjang, dan panjang itu makin buat kita, penasaran, apa sih panjangnya gitu ya? Iya. Kalau banyak nih Pak, kayak tadi Bapak bilang, banyak banget yang perlu diperhatikan ya sebelum kita nyemplung nih ke danau yang dalam ini. Nah, dalam hal ini kan kita masih baru nih Pak. Perlu nggak sih, karena ini materinya banyak banget yang perlu diperhatikan, perlu nggak sih kayak konsultan politik gitu? Ya, baik. Kalau menurut saya sangat perlu ya, karena untuk pemula terutama yang baru mau masuk ke dalam dunia politik, mereka kadang-kadang belum terlalu paham dengan medannya. Mereka belum terlalu paham dengan kondisi apa yang harus dipersiapkan dengan baik gitu ya. Sehingga perlu seseorang, apakah itu bisa bagian dari tim ses juga sebetulnya, tapi bisa juga konsultan politik yang kemudian yang bisa memberikan nasihat-nasihat yang tepat dan terukur gitu ya. Jangan sampai kita dinasehati oleh orang yang pernah gagal. Ya, karena kalau dinasihati dengan orang yang pernah gagal, kita tahu caranya gagal, tapi nggak tahu caranya berhasil. Nah, kalau kita mendengarkan konsultan politik yang sudah notabene memiliki reputasi yang baik, kemudian integritas yang baik, dan kemudian mempunyai knowledge yang lengkap, ini justru akan bisa menghemat waktu, tenaga, dan uang. Jadi mungkin kelihatan membayar sedikit lebih mahal, tetapi kemudian secara keseluruhan pengeluarannya menjadi lebih hemat justru karena dibantu oleh konsultan politik tersebut. Berarti emang kalau memilih konsultan ini jangan salah-salah gitu ya Pak, harus benar-benar detail banget milih. Ibaratnya milih guru, kalau guru itu nggak paham percuma. Takutnya mereka cuma mau duit kita doang kan, karena itu berpengaruh banget nggak sih? Ya nggak paham. Itu jadi kalau menurut saya gampangnya gini, kalau kita mau belajar sesuatu menjadi yang terbaik, pasti kita akan butuh guru yang terbaik. Kita cari mentor yang paling hebat gitu ya. Jadi jangan setengah-setengah, tanggung gitu ya, karena di politik ini yang mahal sebetulnya bukan biayanya. Ya, karena kalau uang bisa dicari, tapi yang mahal adalah waktunya. Karena bayangin ya, malah kalau kita misalnya berkompetisi, misalnya besok 2024, kalau kita kalah di 2024, kita harus nunggu 5 tahun lagi untuk berkompetisi kembali. Nah, 5 tahun itu, kalau bisnis, kita udah bisa punya bisnis yang besar mungkin. Kalau kita sekolah udah misal sampai S3, ya artinya sayang sekali waktunya kalau kita tidak memanfaatkan dengan baik dan kemudian semuanya bekerja sendiri. Kalau dibantu dengan tadi katanya konsultan politik yang notabene berreputasi, berintegritas, punya pengalaman dan knowledge yang baik, saya pikir ini akan mempermudah langkah mereka. Kalau gitu Pak, cara memilih seorang konsultan yang baik itu seperti apa sih? Wah, kalau takutnya ditipu ya tadi ya, takutnya cuma mau duitnya doang, itu gimana Pak? Kasih tips and triknya buat Sobat Politician. Kalau untuk saya, kalau teman-teman anggota legislatif atau calon kepala daerah di luar sana yang ingin berkompetisi politik, seorang konsultan politik yang baik pasti mereka mempunyai reputasi yang baik. Artinya mereka berpengalaman memenangkan caleg menjadi anggota legislatif atau calon kepala daerah menjadi kepala daerah di daerah tersebut. Kemudian yang kedua, mereka mengajarkan cara-cara yang baik. Jadi bukan cuma menang saja gitu ya, dia memberikan literasi yang baik, terutama juga kepada si kandidat-kandidat ini gitu ya. Jadi mereka yang memakai jasanya itu belajar juga cara dan metode yang tepat, strategi yang tepat dan terukur untuk kemudian mereka bisa menang. Jadi mohon maaf kalau saya nggak setuju dengan cara-cara misalnya mempergunakan politik identitas atau SARA, atau misalnya memanfaatkan hoax atau black campaign supaya meningkatkan personal branding gitu ya. Jadi
cara untuk membuat menang kan ada cara yang baik dan cara yang abu-abu. Yeah. Nah, kalau saya mestinya sang konsultan politik harus dilihat apakah mereka bisa memenangkan dengan cara yang baik gitu ya. Karena menurut saya metode dan cara yang baik itu akan membuat mereka nanti duduk di posisi tersebut itu dengan sesuatu yang amanah gitu ya. Jadi nanti di atas itu bukan kemudian nyari-nyari peluang untuk mengembalikan modal maju atau kemudian korupsi, meningkatkan popularitas dari keluarganya saja, nggak seperti itu. Nah gitu. ini nih Pak yang emang bikin masyarakat tuh kayak enak banget kalau bahas politik ya Pak ya. Kayak gitu kan ya. Betul karena memang politik ini sebetulnya sebuah posisi yang politisi ini adalah sebuah posisi yang sangat strategis dan penting, tetapi kalau dijalankan dengan tidak mengenal etika, kemudian tadi hanya fokus untuk materi dan mementingkan diri sendiri, ya akhirnya politik itu menjadi terlihat buruk dan masyarakat enak gitu ya, karena mereka capek-capek udah memilih, tapi kemudian yang dipilih tidak menjalankan tugasnya dengan baik gitu kan. Nah itu. Balik lagi nih Pak ke pemetaan politik. Tadi kan kita udah ibarat punya guru yang jago nih, konsultan yang emang the best banget, integritasnya udah terkenal gitu ya. Kalau gitu, kalau misalkan saya nih yang mau mencalonkan diri dan saya punya yang jago nih, punya konsultan yang memang ahlinya, otomatis saya bisa menang dong? Ya nggak sih? Kalau menurut Bapak tadi kan punya integritas yang tinggi dan lain sebagainya. Iya. Baik, jadi tadi saya katakan konsultan politik itu bisa membantu sang kandidat. Ya, ini serius memaju malah. Jadi betul. Jadi kalau dia dibantu oleh konsultan politik dengan pengalamannya, dengan pengetahuannya yang luas, tentu saja kemungkinan untuk terpilih menjadi lebih besar gitu ya. Karena misalnya contohnya di Politician Academy dalam konteks tadi political mapping, kami punya namanya strategic political mapping. Jadi dalam strategic political mapping itu kita sudah jelas, misalnya ada strategi yang tepat terukur berdasarkan data yang jelas. Misalnya kita harus turun di mana saja, titik-titik mana yang bisa dimasuki dan mana yang harus dihindari. Nah ini kami udah punya produk yang cukup lengkap berkaitan dengan political mapping. Oleh karena itu, kalau saya yakin teman-teman yang dibantu dengan strategic political mapping seperti ini, itu bekerjanya akan jauh lebih mudah, jauh lebih terarah, dan dari segi biaya jadi jauh lebih murah. Dan ini tentu saja akan membantu sang kandidat gitu ya, bahwa apakah pasti menang atau tidak, ya strategi yang tepat dengan mapping yang tepat, saya yakin hasilnya itu kemungkinannya lebih besar untuk bisa menang. Mungkin balik lagi tadi Bapak bilang kayak data yang dia kasih itu benar, terus Politician Academy ini akan menjabarkan nih seperti apa, ya mengolah kembali. Nah mungkin yang besar memberikan dampak gagal atau enggaknya itu dari data-data yang calon ini berikan nggak sih Pak? Jadi takutnya Politician Academy kan kayak ya udah yang awalnya dia kasih A, turunnya udah bener nih A, ternyata dia datanya bukan A, sebenarnya B, kayak gitu. Ya, jadi kalau dari Politician Academy, data itu nggak cuma dari sang kandidat, tapi kami juga mencari data juga. Ya, misalnya seperti hasil Pileg 2019, itu data kami sudah lengkap dan kami udah terjemahkan itu dalam bentuk strategi yang tepat dan terukur. Permasalahan dengan data adalah kebanyakan mungkin orang mempunyai data, tapi datanya bisa benar, bisa salah. Itu satu. Kedua, pertanyaan dengan data adalah mereka tidak bisa menginterpretasikan data untuk menjadi sebuah strategi yang bisa membantu kemenangan kita. Nah, untuk konsultan politik biasanya kelebihannya di situ. Dia memiliki itu dan bisa menerjemahkan dengan baik ke dalam bentuk strategi yang harus dijalankan oleh kandidat dan tim sesnya. Pak, ada nggak sih contoh konkretnya dari strategi Politician Mapping ini ya? Politician Academy ya lebih tepatnya, dari Politician Academy. Mau lihat dong, Sobat Politician kayaknya nih penasaran nih. Baik. Mana? Ada contohnya nih, coba kita lihat. Nah, jadi tebel banget. Ini contohnya kurang lebih seperti ini malah, di mana di sini kita ada pembahasannya. Ini isinya data semua lengkap gitu ya. Kemudian
bahkan sampai data di level TPS. Itu Aduh. kita lengkap dan detail sekali. Ini ratusan halaman. Ya kemarin kita baru cetak untuk seorang anggota DPR RI itu bahkan sampai 800 halaman. Wah, Itu sangat-sangat data detail. semua. Data semua. Angka semua. Dan angka semua. Di sinilah kemudian saya pikir letak berbedanya dari konsultan politik, di mana dari data seperti ini kita kemudian bisa menerjemahkan ke dalam bentuk oke, strateginya nanti seperti ini kalau di daerah-daerah tertentu. Jadi kita nggak strategi yang umum-umum aja gitu loh. Kalau yang umum-umum aja semua orang bisa, nggak perlu pakai konsultan politik kalau seperti itu ya. Jadi ini bisa dipesan di Politician Academy untuk teman-teman anggota legislatif. Jadi gerakan teman-teman akan jadi lebih sederhana, lebih terukur, dan lebih murah ketimbang teman-teman melakukan strategi babat alas, main turun, asal turun, nggak tahu itu basisnya siapa, kemudian tidak menghasilkan apa-apa. Kayak begitu. Berlayar, kayak kita Nggak ada keliling kompas. Jakarta, ya keliling Jakarta tanpa maps nggak sih Pak? Nggak tahu macam-macam. Betul sekali. Nah ini guide, bingung. betul, ini guide atau panduan yang paling baik yang bisa dilakukan oleh anggota legislatif supaya mereka tidak salah jalan. Dan ini kita siapkan untuk level RI, DPD RI, DPR RI, level provinsi, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2 di kabupaten kota. Kita datanya sudah lengkap. Waduh. Jadi nanti tinggal pesan saja yang tertarik. Oke, bagi sobat politician yang memang tertarik nih mengenai strategi politiciannya, mappingnya Politician Academy, bisa langsung menghubungi kontak di bawah ini. Mungkin bisa kenalan langsung nih sama Pak Pungkas. Dapat WA-nya. Boleh nggak Pak? Amin, boleh dong. Boleh. Iya, datang aja ke kantor. Datang kemana? Di mana Di alamatnya Imam Pak? Bonjol nomor 72 ya. Jadi nanti ada Di bawah ini. Di bawah, silakan aja janjian. Pas kita ada di Jakarta pasti kita bisa gitu ketemu ya. langsung. Bisa langsung konsultasi ya dari A sampai Z. Iya. Karena di Boleh, buku boleh. ini emang bisa dilihat teman-teman memang angka semua. Saya ngelihat aja kaget. Bener-bener angka semua yang dari mana tadi Ya. susunannya, dari daerah semuanya ada di sini ya. Ya, sampai level TPS. Semuanya ada di sini. Jadi cocok banget buat sobat politician yang emang tertarik nih memasuki dunia politik gitu ya Pak. Betul. Baiklah, demikian episode hari ini di Politician Academy. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Salam perubahan. perubahan.